Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari kelas 5B, jurusan Tadris Biologi dengan mata kuliah Biologi Konservasi, dosen pengampu Pak Hendra Lardiman, SSI, MPD. Sebelum kita membahas mengenai materi yang akan dipelajari, kita bahas terlebih dahulu keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi, biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Secara sederhana, keanekaragaman hayati merupakan semua jenis perbedaan antara makhluk hidup. Baiklah, pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian diversitas gen dan konsep dasar pada plasma nuftah. Pada materi pertama, yaitu pengertian diversitas gen atau keanekaragaman tingkat gen. Seperti yang kita tahu, gen atau plasma nuftah merupakan substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun atau gen dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Pada pembahasan kedua, yaitu konsep dasar plasma nuftah, mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian plasma nuftah, yang kedua yaitu kegunaan plasma nuftah, dan yang ketiga cara melestarikan plasma nuftah. Pada pengertian plasma nuftah merupakan sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi ke keturunan oleh sel-sel reproduksi yang bergabung membentuk individu baru. Dengan kata lain, plasma nuftah merupakan bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nuftah dikenal sebagai serangkaian gen yang melalui sel-sel reproduksi atau gamet ditransmisikan ke keturunan melalui reproduksi. Yang kedua yaitu kegunaan plasma nuftah. Plasma nuftah digunakan untuk berbagai alasan seperti perbaikan genetik, konservasi keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika dan taksonomi, pemantauan lingkungan, epidemiologi, dan forensik. Penggunaan plasma nuftah yang paling umum adalah di bidang botani dan pertanian. Idenya mengacu pada keragaman genetik dari spesies tanaman yang berbeda. Apakah dibudidayakan oleh manusia atau liar untuk menjamin kemungkinan reproduksi spesies pada bank plasma nuftah. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nuftah. Plasma nuftah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nuftah akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, padi rojo lele akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Ubi jalar dan buah duku Palembang akan mewariskan sifat rasa manis. Keanekaragaman plasma nuftah dapat tetap terjaga melalui pelestarian semua jenis organisme. Salah satu bank plasma nuftah paling penting di dunia adalah Svalbard Global Cell Vault, yaitu gudang benih bawah tanah yang besar di mana ribuan tanaman-tanaman milik hampir seluruh planet disimpan. Terletak di Pulau Spitsbergen di Norwegia. Ini merupakan bank benih terbesar dan dapat memberi makan populasi dalam konteks bencana global. Justru karena karakteristik ini dan fakta bahwa ia telah dibangun untuk menghadapi bom nuklir dan gempa bumi. Di antara bencana lainnya, ia dikenal dalam pidato sehari-hari sebagai lemari besi akhir dunia. Kemudian yang terakhir yaitu cara melestarikan plasma nuftah. Terdiri dari 5 cara,
Yang pertama yaitu pemuliaan strain, yang kedua yaitu spesies yang dibudidayakan, kemudian yang ketiga yaitu varietas komersial, yang keempat yaitu stok genetik khusus, dan yang terakhir yaitu Landraces. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi biologi konservasi tersebut. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.